Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa SD Impres Macini Ayo, kali ini kita melaksanakan pesantren kilat Ramadan yang masih daring. Ya, kita laksanakan seminggu ke depan, yakni tanggal 19 sampai tanggal 24 April 2021. Kali ini Ibu akan mengundang Pak Imran untuk langsung membawakan materi tentang puasa. Adapun buku Amalia Ramadan juga akan dijelaskan langsung oleh Pak Guru. Adapun materi pesantren kilat yang akan diberikan dan bisa kalian tonton adalah tentang puasa. Pak Guru jelaskan bahwa puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari,
bahwa Allah memberikan nikmat karunia begitu banyak dan ini harus kita syukuri. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mengerjakan perintahnya, salah satunya adalah puasa. Kemudian selanjutnya, puasa melatih diri untuk mengegang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. Ini manfaat yang lain atau hikmah berpuasa. Selanjutnya, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian, menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya dan memunculkan sifat kasih sayang lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Dan puasa juga menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Dan puasa juga ini melatih kesabaran dan tentunya meraih pahala. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pahala, dilipat gandakan dengan mengerjakan berbagai amalan. Kita akan raih salah satunya adalah dengan berpuasa. Kemudian hikmah manfaat yang lain, ternyata puasa ini menjadikan kita sehat. Dan masih ada lagi, yaitu puasa ini sebagai penghambat kepada Khalik Allah dan peneladanan kepada Rasulullah. Kemudian puasa juga itu mempunyai keutamaan. Utamanya adalah yang pertama, jalan untuk meraih ketakwaan. Untuk menjadi orang yang bertakwa harus senantiasa mengerjakan beberapa perintah Allah, salah satunya adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa dosa-dosa kita akan diampuni, apalagi dikerjakan dengan landasan iman dan ikhlas. Kemudian pahala melimpah apabila puasa ini dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan.
berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dan dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian aku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, di bulan Ramadan itu ada buku agenda kegiatan amalia Ramadan, dan saya harapkan aku sekalian untuk mengisinya ya, supaya kalian tidak keliru, tidak bingung dalam mengisi buku agenda kegiatan amalia Ramadan ini. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Bisa nanti kalian lihat di halaman 10 ya. Di sini tarwih. Tarwih ya. Jadi setiap malam di bulan suci Ramadan kan kita mengadakan tarwih. Di sini tarwihnya dikerjakan atau tidak? Kalau mengerjakan berarti dicoret kata tidak. Tetapi kalau tidak mengerjakan berarti yang dicoret di situ kata iya atau kalimat iya. Jujur ya, karena dalam bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk berperilaku jujur. Sekalipun Pak Guru tidak melihat kalian misalnya berbohong, maka sia-sialah puasanya, amalannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi jawab dengan jujur ya, meskipun Pak Guru tidak melihat. Kemudian selanjutnya makan sahur, sama juga tadi, ya atau tidak ya. Kalau dikerjakan ini berarti coret kata tidak. Kalau tidak sempat makan sahur berarti yang dicoret adalah ya. Tapi perlu kita ketahui bersama anakku sekalian bahwa makan sahur ini bukan syarat sahnya puasa, ini hanya sunnah saja. Jadi kalaupun ada yang kelelahan tidak sempat makan sahur tetap saya berpuasa, insya Allah puasanya akan diterima oleh Allah. Kemudian selanjutnya puasa hari ini ya atau tidak, selesai atau tidak. Kalau puasanya selesai mengerjakan ya berarti coret kata tidak. Tetapi kalau puasanya tidak dikerjakan berarti coret kata atau kalimat selesai. Dan di situ alasannya apa? Kalau tidak berpuasa, berarti kalau mengerjakan puasa alasan tidak diisi. Kemudian tadarus atau mengaji. Jadi tadarus ini adalah mengaji atau membaca Al-Quran. Ya, surah apa yang dibaca tolong diisi ya. Jadi mengaji juga ini penting karena seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa bulan puasa ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, amalannya berlipat ganda. Kemudian masih ada lagi terkait dengan sholat tarawih tadi. Itu kan biasanya sholat tarawih diadakan di masjid. Ya, tolong diisi di situ imamnya siapa, khotibnya siapa. Khotib ini adalah penceramahnya. Ya, jangan sampai ada yang bertanya khotib itu apa. Jadi khotib ini adalah siapa yang berceramah, tulis namanya, nama lengkapnya. Kalau ada gelarnya, tulis gelarnya. Kemudian di situ adalah materi tentang apa yang dia sampaikan. Jadi aku sekalian, kalian ke masjid itu dianjurkan untuk diam, terutama pada saat ketika ustadz berceramah, khotibnya berceramah, supaya kalian bisa mengisi di sini materi apa yang dia sampaikan. Tidak usah terlalu panjang ya, intinya saya apakah tentang puasa, tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang amal-amal soleh dan lain-lainnya. Dan jangan lupa setiap selesai mengerjakan, tolong orang tua atau walinya menandatangani ya. Dan di sini saya lihat kalau bisa penceramahnya tadi sebelum dia pulang bawa buku agenda kegiatan amalia Ramadannya untuk dia berikan paraf atau tanda tangan. Kita melangkah ke halaman 25 ya. Kita melangkah ke halaman 25, bagaimana petunjuk atau cara mengisinya. Di halaman 25 ini adalah agenda atau aktivitas sholat Jumat. Ini khusus bagi yang laki-laki ya. Ya, bagi yang wanita ini tidak usah diisi karena yang diwajibkan sholat Jumat hanyalah laki-laki. Di sini diisi setiap kalian melaksanakan sholat Jumat tanggal berapa, kemudian di masjid mana, tulis nama masjidnya ya. Kemudian imamnya, khotibnya siapa. Ya, ini ada dua saya lihat di sini, imamnya siapa, khotibnya siapa. Tapi biasanya dalam sholat Jumat itu biasanya imam dan khotib itu merangkap. Jadi
yang kita tulis namanya di sini cuma satu saja. Tapi ada juga yang ketika sholat Jumat imam sholatnya lain, khotibnya atau yang berceramah juga lain. Jadi dua juga nama yang ditulis itu. Kemudian di sini ada kolom tentang ringkasan khutbah. Ya, pada saat kita mendengarkan tausiah atau khutbah Jumat, apa yang dia sampaikan, jadi tulis ringkasannya di sini ya. Kemudian jangan lupa parafnya khotib sebelum dia keluar meninggalkan masjid, sodorkan ini buku agenda kegiatan amalia Ramadannya untuk dia paraf. Kemudian selanjutnya halaman 26. Ini halaman 26 berisi tentang pelaksanaan zakat fitrah kalian. Perlu kita ketahui bersama anakku sekalian bahwa di bulan suci Ramadan ini bulan yang bukan saja rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa yang harus kita kerjakan, tetapi masih ada lagi satu rukun Islam yang lain yang harus kita kerjakan, yaitu membayar zakat. Ya, biasanya ini dilakukan menjelang akhir Ramadan. Di sini ketika kalian sudah menunaikan zakat, ini ada beberapa bagian yang harus kalian isi. Yang pertama, hari apa kalian menyetorkan zakatnya ke panitia, kemudian tanggal berapa, kemudian berupa apa. Ya, bentuknya itu kan ada dua, bisa beras, bisa uang. Yang bagus itu berupa beras, tapi tidak masalah kalau ada yang berupa uang. Ini tergantung dari kemauan orang tua kalian. Jumlahnya berapa? Ya, misalnya beras 4 liter untuk berapa orang. Ya, begitupun dengan uang. Dan selanjutnya yang kelima diserahkan kepada panitia amil. Ya. Jadi maksudnya di sini panitia amilnya siapa? Ya. Ya, yang menerima zakat fitrahnya itu siapa orangnya? Tulis namanya ya. Kemudian di mana tempat kalian membayar zakat? Ya, ini ada dua ya. Ya, bisa di rumah, bisa juga di masjid ya. Rumah ini bisa di panti asuhan, bisa di rumahnya imam, bisa juga di masjid. Kalau yang umum itu yang dilakukan di masjid. Kemudian jangan lupa di sini ada keterangan tanda tangan penerima zakat atau panitia zakat fitrah. Dan jangan lupa ya. Ya. Kemudian ada juga yang harus di sini bahwa di hari Lebaran, mulai dari hari pertama Lebaran, kedua dan seterusnya, biasanya kita mengadakan silaturahmi untuk saling memaafkan atas segala kesalahan dosa yang terjadi antar sesama. Ketika itu dilakukan, anak sekalian bisa dilihat di format buku kegiatan amalia Ramadannya, khususnya di halaman 26 di sini. Di sini ada agenda kegiatan silaturahmi kalian untuk merayakan hari kemenangan atau Idul Fitri. Di sini ada tertera hari, tanggal, nama, alamat, dan paraf. Ya, maksudnya di sini harinya hari apa, tanggal berapa, kemudian nama yang dikunjungi, ya bisa keluarga, bisa bukan keluarga, alamatnya dan parahnya. Jadi kalau bisa berapa kali kalian bersilaturahim, saling mengunjungi, tolong diisi ya. Sekali lagi tolong diisi hari apa, tanggal berapa pelaksanaan silaturahmi kalian, kemudian nama yang dikunjungi, bisa juga temannya atau tetangga. Ya, bisa juga yang seperti yang pertama yang saya sampaikan tadi, keluarga, alamat di mana, dan paraf. Kemudian juga di bawah sekali sini jangan lupa ya, tanda tangan atau paraf dari orang tua atau walinya. Yang terakhir tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap tahun di akhir Ramadan kita bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri ya. Pada saat kalian mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, di sini ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu yang pertama harinya, hari apa pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut, kemudian tanggal berapa, kemudian di mana dilakukan tempatnya, kemudian yang keempat imamnya atau khatibnya,
siapa, khotibnya siapa. Dan yang terakhir ringkasan khutbah. Jadi ketika kita sholat Idul Fitri, pada saat dibacakan oleh penceramah, oleh khotib, khutbah itu kalian diharapkan memperhatikan dengan baik ya, supaya kalian bisa meringkas isi khutbah yang disampaikan oleh penceramah atau khotib. Ya, demikianlah penjelasan dari Pak Guru tentang puasa tadi. Kemudian dilanjutkan penjelasan Pak Guru tentang bagaimana cara mengisi buku agenda kegiatan amalia Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada bulan ini, tahun ini, terima oleh Allah. Dan Pak Guru berpesan bahwa buku agenda yang sudah dibagikan bukan diambil begitu saja, tetapi tolong perhatikan setiap hari harus diisi. Cukup sekian, dan Pak Guru akhir ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.